Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Muhammad Mursal dengan NRP akhir 041 dari kelas struktur data E akan menjelaskan program mengenai BFS untuk mencari jalur terpendek dari rumah ke Surabaya atau ITS. Jadi sebelumnya mungkin saya bisa tunjukkan graf yang saya buat. Jadi di sini saya membuat 10 titik lokasi, yang mana rumah saya itu ada di Makassar sini. Lalu tujuannya itu ke Surabaya. Nah, berdasarkan grafnya ini, kita bisa melalui 3 jalur. Yang pertama bisa melalui Pulau Nusa Tenggara, Bali, lalu ke Surabaya. Lalu yang kedua bisa lewat Pulau Kalimantan, Banjarmasin, Palangkaraya, Pontianak, Surabaya, atau bisa melalui ujung dari Jawa, yakni ke Jakarta, DIY, lalu ke Surabaya. Nah, berdasarkan peta yang ada ini, masing-masing di sini sudah terdapat wake atau jarak antar kota. Nah, dan berdasarkan peta ini, kita diminta untuk menentukan jalur mana yang paling efisien atau yang paling memiliki nilai jarak terpendek dari Makassar ke Surabaya. Dan ini adalah struktur kode yang yang saya bentuk. Jadi pertama, di sini saya buat string global, jumlahnya ada 10. Nah, ini sesuai dengan jumlah kota yang ada di sini. Lalu di sini kita buat struct edge yang merupakan jalan, jadi isinya ada source, kota kota asalnya, lalu ada kota destination-nya, lalu ada wake untuk jalan tersebut. Lalu kita buat sebuah kelas grab. Nah, isinya itu ada vektor adjacency list, karena di sini saya menggunakan konsep adjacency list, lalu ya itu tadi vektor, tapi dalamnya juga ada vektor, jadi semacam array 2 dimensi nantinya. Lalu kita buat konstruktor graph-nya untuk menginisialisasi nanti edge-edge yang ada. Lalu di sini ada konstruktor dari graph tersebut, dari yang graph ini. Yang pertama di sini graph-nya ini membutuhkan parameter edge yang merupakan vektor dari struktur data edge nantinya. Jadi maksudnya itu untuk satu elemennya itu seperti ini. Jadi membutuhkan source, lalu membutuhkan destination, lalu membutuhkan wake-nya yang dikalikan dengan X, yang mana X ini cuma inisiator 1 gitu. Jadi selain membutuhkan edge, membutuhkan nilai X, yaitu inisiator yang tadi yang nilainya 1, lalu ada N untuk jumlah vertex yang ada pada peta. Lalu di sini kita mengubah atau menggunakan fungsi resize untuk adjacency list yang dibentuk di sini, yakni sejumlah 3 dikali N. Nah, N ini berdasarkan yang tadi adalah jumlah vertex yang ada di peta, lalu dikalikan dengan 3. Nah, maksud 3 di sini itu misalkan seperti ini. Jadi ada vertex V dan vertex V dan vertex U yang terhubung, yang memiliki wake itu 3, maka kita akan membentuk 2 vertex baru lagi. Jadi untuk jarak masing-masing vertexnya ini sama dengan X, 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 dan apabila jumlah itu sama dengan 3X begini. Lalu misalkan juga ada 2 vertex yang wake-nya itu 2, jadi kita bentuk lagi satu vertex baru, yang mana nanti masing-masing edge-nya bernilai X, sehingga apabila ditotalkan itu sama dengan 2 juga. Nah, lalu setelah meresize, kita melakukan looping berdasarkan jumlah edge-nya yang ada. Karena di sini, di fungsi mainnya di sini saya bentuk sekitar 11 edge, untuk nanti ada jumlah 10 vertex-nya. Jadi nanti perulangannya ini bakal berulang 10 kali, dan di dalam perulangan ini yang pertama kita coba ambil nilai source, nilai destination, dan nilai wake dari masing-masing edge yang ada dari edge-nya itu. Nah, setelah itu di sini kita lakukan perkondisian. Jadi apabila wake-nya 3, maka kita akan membentuk 2
vertex baru, yakni vertex V plus N dan juga vertex V plus 2N. V plus 2N, ya benar. Lalu, ya seperti yang konsep tadi, ajak inisialis ke V, kita pushback untuk nilai V plus N, lalu V plus N-nya itu kita pushback dengan V plus 2N, lalu vertex V plus 2N nanti kita pushback untuk U-nya atau destination-nya. Begitupun juga dengan yang dua, kita buat satu vertex baru yang bernama V plus N, lalu seperti yang tadi, vertex V di pushback V plus N, lalu vertex V plus N di pushback dengan U. Nah, apabila wake-nya cuma satu, kita sisa pushback secara biasa, yakni ajak inisialis V, kita pushback untuk yang U. Nah, setelah itu, di sini ada fungsi utamanya, yakni fungsi find less path cost. Jadi, fungsi ini yang bakal menentukan jalur pendek termanakah nanti yang akan bisa paling efisien dari kota asal ke kota tujuan. Jadi, di sini kita membutuhkan grab, objek grab yang sebelumnya kita bentuk, karena di sini nanti kita coba bentuk sebuah grab. Nah, lalu di sini kita butuhkan source, ya nilai source, nilai kota source, dan destination, nilai kota destination-nya, lalu jumlah vertex-nya. Oh ya, sebelumnya di petanya ini saya sudah menginisialisasi nilai-nilai untuk setiap kotanya. Misalkan Makassar sini ada 0, lalu Banjarmasin 2, Banjarmasin 1, Palangkaraya 2, 3-nya NTB, dan seterusnya. Lalu di sini di dalam fungsi tersebut kita coba buat vektor discovered tipe datanya boolean. Isinya itu kita sama seperti yang tadi, kita kalikan dengan 3 untuk jumlah vertex yang ada, lalu kita inisialisasi semua nilainya dengan nilai false, yang berarti belum ada satupun vertex yang dikunjungi. Lalu untuk vertex ke source, karena dia merupakan yang pertama kita kunjungi, maka kita inisialisasikan dia dengan nilai true. Lalu untuk di sini kita buat lagi predecessor vektor yang tipe data integer yang menyatakan semacam parent dari vertex saat ini untuk men-tracking mana si parent dari vertex saat ini. Nah, seperti tadi, nilainya itu dikalikan dengan 3, lalu diinisialisasi dengan nilai -1 untuk menandakan bahwa vertex tersebut nggak memiliki parent sebelum nanti di coding. Lalu setelah itu kita bentuk queue, lalu kita push untuk source karena ya berdasarkan konsep BFS. Di sini kita membutuhkan queue, lalu untuk source yang pertama kali dikunjungi kita akan melakukan push ke dalam queue tersebut. Lalu di sini kita akan lakukan looping selama queue-nya itu tidak kosong. Nah, di dalam looping tersebut, kita coba ambil nilai terdepan dari queue, lalu kita simpan di variabel current. Nah, setelah itu kita pop atau hapus nilai terdepan tersebut. Lalu di sini kita lakukan perkondisian. Apabila current-nya sudah sama dengan destination-nya, maka nanti kita akan panggil fungsi print path untuk melakukan print jalan mana saja yang akan ditempuh. Lalu apabila tidak, karena memang masih pertama itu belum memenuhi ini, maka kita akan melakukan looping berdasarkan nilai atau berdasarkan vertex yang menjadi anak dari current. Karena current-nya saat ini adalah Makassar, jadi Makassar ini nantinya akan mempunyai 3 anak, yakni node baru yang kita bentuk di tengah-tengah Banjarmasin, lalu ada node baru juga yang dibentuk di tengah-tengah Jakarta dan Makassar, lalu ada node baru di antara Makassar dan NTT. Jadi loopingnya ini ada 3, dan apabila vertex tersebut discovered-nya masih bernilai false, maka nanti discovered-nya itu bernilai true untuk vertex tersebut, lalu kita push
vertex tersebut, lalu kita jadikan predesesor dari vertex tersebut adalah current, yang artinya predesesor dari vertex yang di sini, dan di sini adalah Makassar atau current. Nah, setelah melakukan looping untuk ketiga vertex ini, selanjutnya kita kembali ke sini. Nah, jadi kita coba dapatkan lagi nilai current-nya. Nilai current sama dengan Q front. Nah, di mana Q front-nya itu berdasarkan datanya itu adalah vertex yang dibentuk di antara Banjarmasin dan Makassar. Karena di sini inisiator dari H-nya itu yang pertama adalah Makassar ke Banjarmasin dengan nilai 2. Jadi vertex yang dibentuk adalah vertex yang dibentuk pertama kali selain Makassar adalah vertex yang ini, yang di antara Banjarmasin dan Makassar. Lalu vertex tersebut hanya memiliki satu anak, yaitu Banjarmasin. Lalu ya tadi current-nya sama dengan front dari Q yang telah di-push di bawah, lalu kita pop, lalu kita lakukan perkondisian kembali. Apakah current-nya sudah sama dengan dash? Nah, karena belum, kita lakukan looping lagi berdasarkan anak dari current-nya. Jadi karena si current yang saat ini hanya memiliki satu anak, yaitu Banjarmasin, maka perulangannya ini cuma satu kali. Dan apabila discovered dari V atau V itu Banjarmasin masih bernilai false, maka kita beri nilai dia true, lalu kita push Banjarmasin itu ke Q-nya, lalu predesesor dari Banjarmasin adalah current, atau predesesor dari Banjarmasin adalah vertex yang ada di tengah-tengahnya ini. Nah, begitupun untuk seterusnya, sehingga nanti masing-masing vertex ini akan memiliki predesesornya, dan untuk arah yang paling cepat sampai ke Surabaya akan dipertimbangkan untuk masuk ke print pad yang ini. Jadi nanti semua vertex di sini akan memiliki predesesor hingga nanti current-nya itu sudah sama dengan dash. Nah, apabila sudah sama dengan dash, maka kita buat cost di sini sama dengan -1, lalu print jalan terpendek dari nama kota tujuan ke kota destination adalah melalui, di sini pemanggilan fungsi print pad-nya. Nah, dalam pemanggilannya ini kita membutuhkan predesesor, data vektor predesesor yang sebelumnya diisi-isi di bawahnya itu, lalu ada destination untuk tujuannya, lalu ada cost, yang di sini kita inisialisasi -1, lalu ada n jumlah vertexnya, lalu ada ya destination-nya juga itu kembali. Lalu di dalam fungsi ini ya kita coba lakukan beberapa perkondisian lagi. Apabila nilai V atau nilai destination-nya kurang dari 0, nah karena awalnya ini kan belum, karena 4 kan masih lebih besar dari 0, maka kita coba, maka tidak terpenuhi. Sehingga kita panggil lagi fungsi print pad-nya dengan nilai destination-nya ini adalah berubah menjadi predesesor dari V. Nah, karena berdasarkan gambar ini, jalur yang paling cepat adalah melalui Kalimantan, jadi predesesor dari Surabaya itu adalah vertex di antara Pontianak dan Surabaya sendiri. Jadi predesesor dari Surabaya adalah vertex di antara tengah sini. Lalu kita panggil lagi berdasarkan argumennya, apabila V kurang dari 0, karena di sini masih belum kurang dari 0, maka kita panggil lagi, yakni predesesor dari V, yakni predesesor dari vertex yang ada di tengah-tengah sini adalah Pontianak. Nah, begitupun seterusnya hingga V-nya itu sampai ke Makassar. Nah, karena Makassar sini nggak memiliki predesesor, yang artinya predesesornya itu sama dengan -1, karena di sini kita inisialisasi sama dengan -1, maka nanti fungsinya itu sudah tidak memanggil fungsi lagi, tetapi langsung melakukan return untuk kembali ke fungsi sebelum yang dipanggil. Lalu kita coba untuk naikkan satu-satu cost-nya, karena inisialisasi awalnya itu sama dengan -1.
Jadi nilai kosnya ini akan terus bertambah sesuai dengan berapa kali fungsi ini dipanggil berdasarkan, predesesor yang berubah-berubah tersebut. Lalu, di sini apabila di sini kita lakukan kondisi apabila V-nya ini kurang dari N, yakni N-nya itu adalah jumlah vertex-nya, maka ya kita sisa lakukan, eee, print, print nama kota yang di menjadi menjadi, eee, acuan, ya print nama kota, lalu apabila V-nya itu tidak sama dengan destination-nya, maka kita print ya arahnya. Nah, misalkan apabila kita coba run programnya, nah di sini, jalan terpendek dari Makassar ke Surabaya adalah melalui Makassar, Banjarmasin, Palangkaraya, Pontianak, Surabaya dengan panjang jalurnya itu sama dengan 6. Nah, apabila kita coba cross check lagi satu kali di peta, di sini, bisa dilihat memang yang paling pendek dari Makassar ke Surabaya adalah melalui Pulau Kalimantan yakni dengan nilai total 6. Apabila melalui Nusa Tenggara di sini nilai totalnya itu sama dengan 7, dan apabila melalui Jawa ini nilai totalnya sama dengan 8. Nah, mungkin sekian apa yang bisa saya presentasikan dan yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.